Nggak ada yang hilang. Budi pekerti kita baik-baik aja. Semua orang menghormati orang tua, umat menghormati pendeta, menghormati pemimpin agama, tuh ustaz segala macam. Jadi nggak ada yang hilang di dalam kehidupan komunitas. Jadi Pak Jokowi keliru tuh. Seolah-olah tidak ada budi pekerti yang hilang. Yang dia maksud adalah sopan santun itu hilang. Di mana? Di dunia publik. Ya dunia publik kalau nggak perlu sopan santun. Kan saya sering katakan tuh, sopan santun itu semacam kemunafikan dalam politik. Kita nggak boleh sopan santun kalau menyangkut kebijakan politik. Harus gaduh gitu Bang? Ya harus gaduh memang, karena setiap kebijakan yang disodorkan oleh pemerintah, entah dalam bentuk headline atau statistik macam-macam, kan itu potensi untuk dipuji dan potensi untuk dicaci tuh. Tapi kalau orang bilang Rocky kenapa nyaci melulu kan, kalian kenapa muji melulu sama aja. Kan dasarnya itu kan, bahwa kebijakan publik itu begitu diajukan ke dalam wilayah publik, maka dia terbuka untuk diperiksa, scrutinizing gitu. Karena itu proposal publik. Apa yang ideal menurut Abang Indonesia ini nanti ya ke depannya? Yang ideal pertama-tama yang dimandatkan oleh konstitusi kita. Tugas presiden itu cuma dua, cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin tuh. Pesan Bang Rocky Gerung nih untuk capres-cawapres, capres-cawapres nanti. Terutama sapalah anak-anak muda ini, karena mereka yang berhak untuk menentukan masa depan Indonesia tuh. Sampai sekarang mungkin udah 30% swing voters yang memilih untuk tidak menentukan pilihan. Karena itu berbahaya tuh, karena mereka itu juga bisa berubah menjadi golput. Dan kenapa mereka menunda dan menjadi swing voters? Karena mereka lihat ada isu yang comply dengan kepentingan mereka kan. Anak muda ini cuma percaya dua hal itu. Ada keamanan global, berarti mereka akan tuntut kampanye yang bisa membuat mereka yakin bahwa Indonesia itu tidak akan jadi sasaran empuk persaingan antara dua superpower misalnya. Dan ada kesehatan lingkungan. Semua orang di dunia, anak-anak muda itu percaya bahwa hanya dengan isu lingkungan mereka punya masa depan tuh. Sementara Indonesia itu didaftar sebagai negara perusak lingkungan kan. Jadi bagi mereka yang ngapain pilih sesuatu yang secara ideologis bukan bagian dari kepentingan mereka. Dan akhirnya golput mereka ya? Ya itu potensi golput. Oke, itu pesan capres-cawapres Turan. Nah Bang, kalau nih di antara 3 nama itu sudah ada yang terpilih 1. Kira-kira menurut Abang dalam 100 hari pertama, apa hal yang presiden terpilih ini harus segera lakukan? Mungkin selain tadi pengentasan kemiskinan atau mungkin ada hal lain yang menurut Abang penting gitu? Yang pertama adalah yakinkan pada investor asing bahwa dia bisa layak untuk dapat investasi lagi. Yang kedua, yakinkan bahwa utang-utang yang dibuat Pak Jokowi itu banyak utang yang gagal mensejahterakan sehingga ada negosiasi itu. Jadi 100 hari pertama cuma 2 hal itu, meyakinkan ada investasi baru masuk supaya ekonomi tumbuh. Yang kedua, nego tentang hutang. Sebab kalau itu nggak dilakukan, beban APBN akan dihabisin juga untuk bayar utang. Dan itu berarti 100 hari pertama gagal, maka hari ke-101 itu presiden itu jatuh lagi tuh karena nggak mampu untuk menahan tekanan internasional tuh. Itu pesan pentingnya tuh Ran. Tapi Abang nyoblos nggak Bang? Nanti 2024. Banyak penasaran tuh. Bang Rocky nyoblos nggak nih? Saya tunggu menit terakhir tuh. Cawapres dong berarti. Apa Siapa cawapresnya dong? Cawapresnya, tergantung cawapresnya. Jelas, saya akan kampanye untuk menentukan pilihan saya ini itu, yang swing voter ikut saya. Kalau enggak, kan itu intinya kan. Jadi keraguan-raguan itu mesti kita manfaatkan supaya ada harapan bahwa di luar sistem elektoral, di luar hiruk pikuk pencapresan, ada ide yang masih ditunggu oleh anak-anak muda ini. Nah, saya punya ide. Oke, gitu Ran. Ide-ide itu Abang ini biasanya Abang tumpahin atau Abang tuangin di mana Bang? Apa sekarang Abang masih sering ngajar gitu atau? Masih saya bolak-balik ke ngajar di daerah, di universitas segala macam tuh, kasih kuliah umum di mana-mana tuh. Dan mereka tahu apa yang saya ucapkan itu, bahwa pada akhirnya Indonesia harus dibersihkan dari oligarki itu pertama. Yang kedua, moral bangsa ini mesti dituntun kembali, karena Anda bayangkan misalnya koruptor dapat remisi itu, sementara upah buruh ditekan, kan nggak adil sama sekali kan. Lingkungan dirusak oleh mereka yang berinvestasi secara abal-abal, secara koboi-koboyan, tetapi kemudian dapat bintang Mahaputra kan, itu soal-soal begituan kan yang menjijikkan sebetulnya. Tapi menurut Abang itu hal yang utopis nggak sih menumpaskan oligarki gitu, sementara menurut kita gitu ya banyak yang berpikir bahwa
sebenarnya kan orang yang muncul di panggung politik ya itu aja, sebenarnya dari lingkaran itu aja kayak gitu. Ya itu yang memberatkan kita, karena itu poin saya lebih baik bikin people power supaya ada pendidikan politik. Tapi orang bayangkan people power itu berdarah. Nggak ada people power yang berdarah-darah. People power artinya daulat rakyat untuk mengucapkan sendiri kepentingannya tanpa melalui partai politik. Kan kalau melalui partai politik kan difilter kan. Jadi lakukan radical break di situ. Dalam bentuk apapun mesti ada opini alternatif yang diucapkan bersama-sama tanpa pakai fasilitas partai politik. Itu dimungkinkan.